Riko Simanjuntak nih, kemarin ada insiden lagi. Barang. Nah, tapi sebelum bahas, kita bakalan panggil dulu nih Simanjuntak yang lain, CEO kita untuk bergabung dulu untuk ngebahas kesalahan jersey. Kemarin kan kita ada lagi ya, salah jersey lagi. Setelah sebelumnya PSIS ya, sebelum PSIS. Akhirnya sekarang ada Persija juga harus salah jersey lagi. Tapi ini di babak kedua ya saat pergantian jersey. Boleh Kang Eko sini yang sedikit biar CEO bisa. Ya kalau saya sih makin senang lah debat-debat sama kita. Nah ini tadi nih. Pergantian pemain. Iya pergantian pemain sama. Tapi, Saya klarifikasi tapi dulu di jersey sini ya, bener, saya Bang. bukan sebagai pengacaranya Riko ataupun Samuel Simanjuntak. Karena ini Disangka saya masuk sebagai pengacaranya mereka lagi. karena ini nomor punggungnya V Simanjuntak. Beda. Kalau di face Simanjuntak, kalau itu S Simanjuntak sama R Simanjuntak. Nah ini kenapa lagi-lagi bisa akhirnya ada kesalahan jersey? Nggak bermaksud ngejudge atau apapun ya. Kalau gini, kalau kita bandingkan dengan aturan di negara-negara sepak bola modern, ini kan bukan sebuah masalah, dianggap sebagai sebuah sebuah kekonyolan yang kemudian diperbaiki untuk pertandingan ini. Tapi kalau kita bicara Liga 1, di mana Liga 1 itu ada operator liga sendiri, itu kan memang ada hukuman untuk kesalahan-kesalahan seperti ini, hukuman denda. Itu yang membuat aturan kesalahan seperti ini jadi sangat menjadi pusat perhatian. Oke, gitu loh. nah tadi itu kan dari Mas Gita ya. Sekarang kita dengerin dulu keterangan dari Mas Benhart, salah satu media officernya Persija yang belum datang lagi ke DP ini. Ini dia nih kita dengerin Chief ya. Media Officer. Oh, Chief Media Officer ya. Ini dia. Halo Jepret Tim, menyikapi kesalahan kostum yang dipakai Riko Simanjuntak di pertandingan kontra Persipura di pekan ke-19 BRI Liga 1 2021-2022. Ini kejadian yang tidak perlu dibesar-besarkan. Kita juga di internal Persija langsung melakukan evaluasi secara menyeluruh karena ini memang kejadian yang sangat langka, dan untuk sekelas Persija pun hal itu tidak pernah terjadi. Jadi ini juga satu pelajaran buat kita semua. Dan prosesnya juga ketika kesalahan jersey itu terjadi karena kita punya standar ya, di mana setiap pertandingan di babak kedua selalu mengganti jersey. Jadi jersey di babak pertama diganti, memasuki babak kedua dengan jersey yang masih baru, dan karena prosesnya juga terjadi cukup cepat, makanya kejadian itu juga memang kejadian tidak bisa dihindari. Tapi meskipun begitu, tim ofisial kita yang di tengah lapangan juga langsung cepat-cepat meminta Riko untuk menggunakan jersey yang seharusnya dia pakai, bukan jersey milik Samuel Simanjuntak. Ya, jadi sekali lagi kejadian itu tidak perlu dibesar-besarkan, sesuatu yang kita juga melakukan evaluasi mendalam tentang hal itu. Dan ke depan juga ini menjadi masukan juga buat manajemen Persija. Ya, terima kasih, Jebretin. Oke deh Mas Bernhard, Chief Media Officer-nya Persija. Kita tidak bermaksud membesar-besarkan ya di sini ya, emang. Tapi ini kan kejadiannya udah 2 kali. Nah tapi yang kita bingung juga, ini ketiga ya? Ketiga. Dan juga ini regulasinya, karena ada keputusan yang berbeda-beda dari sebelumnya ya. Waktu itu Persibo di Liga 3 kalah WO 0-3 dan juga denda 20 juta. Sedangkan di Liga 1 yang which is di ini tuh liga lebih tinggi dan profesional, dendanya hanya 10 juta rupiah. Sebenarnya regulasinya gimana? Coba mau kita lihat dulu nggak regulasinya? Ini dia, kita lihat yuk regulasi dari PSSI dan juga dari Liga 1. Ada 2 regulasi. Oh belum ya. Kita sambil nunggu. Nah ini tanggapan dari Mas Gita dulu deh, ngelihat ini gimana? Sebenarnya nggak heran ya, ini artinya Liga 1 kan sudah ada regulasi ya, pasal 44 itu, bahwa kalau sampai sebuah kesalahan itu akan ada denda 10 juta. Itu yang harus dipraktekkan. Itu juga yang terjadi pada PSIS. Entah PSIS ataupun si individu sendiri yang melakukan kesalahan bahwa ada denda 10 juta. Juga Riko, tapi aku juga nggak setuju kalau sampai harus ada denda pemotongan poin. Seperti yang dialami oleh Persibo. Kenapa Persibo mengalami itu? Kenapa Liga 3 mengalami itu, Liga 1 enggak? Liga 1 dan Liga 2 kan ada operatornya, namanya Liga Indonesia Baru ya. Ini mereka sudah ada
hukuman-hukuman, sudah ada aturan-aturan yang mereka jalankan. Sedangkan Liga 3 itu kan diatur oleh Asprof masing-masing. Ini yang membuat Liga 3 itu di Banten beda, di DKI Jakarta beda, di Aceh beda, di Jawa Timur beda. Dan PSSI sendiri baru akan masuk pada saat Liga 3 menjadi nanti di akhir Januari ini menjadi Liga 3 nasional, bukan Liga 3 provinsi lagi. Ini di mana PSSI akan campur tangan. Sehingga mungkin hal-hal seperti ini akan sama hukumannya nanti. Maksudnya kalau secara aturan, tapi kan Asprof ini di bawahnya PSSI, harusnya mengacu pada PSSI dong. Nah ini dia kita lihat ya. Jadi yang namanya aturan-aturan seperti ini kan sebetulnya turunan ya. Yang namanya aturan turunan bukan berarti dia diberi keleluasaan sebebas-bebasnya. Dia tetap harus mengacu aturan di atasnya ya. Kalau di hukum itu kan ada yang namanya asas lex inferior, itu harus mengacu yang superior gitu ya. Nah dalam hal ini saya sih nggak ngomongin dalam konteks apa tadi Liga 3, Liga 2, Liga 1 gitu, enggak ya. Tapi kita langsung aja lah ngomongin Liga 1. Tadi Persija ya. Yang dipilih yang mana nih? Aturan PSSI atau aturan manual liga? Jelas manual liga gitu ya. Iya, jadi sini udah clean nih, udah clean. Kalau misalkan sampai PSSI atau operator liga memutuskan hal lain, saya berani berdebat ya. Jadi Persija tidak boleh dikurangi poinnya, dan juga Persija tidak boleh didenda sampai berapa? Aturan yang di PSSI sampai 90 juta itu nggak bisa gitu. Juta. Jadi mengacu pada pasal 44 ya? Iya, karena gini, karena kan aturan yang PSSI itu kan tentang pemain tidak sah ya. Ini enggak, pemain semuanya sah ya. Rico ataupun Simanjuntak itu sah semua. Saya yang tidak sah. Iya, ini kan misalnya masalahnya kan tentang apa? Tentang kesalahan teknis ya. Hal yang teknis berlaku yang namanya lex specialis, derogat lex generalis gitu. Jadi yang dipakai adalah aturannya manual PT Liga terkait khusus. Liga 1 gitu. Udah sih itu aja udah clear kalau saya. Bang Jadi kalau sampai aneh-aneh putusannya ngaco. Ya, Bang Valen ini kalau ngelihat dari secara hukum sendiri tadi kan juga ada dua peraturan Ya yang perlu mengacu dijelaskan juga, ini adik kelas saya nih di Unpad. Oh, Eko iya? ini dia nih di Kemenkumham sebenarnya, tapi lebih populer untuk komen-komen Bola. bola. Lagi Jadi, ngehonor. jadi kajian-kajian hukum tuh emang kerjaannya dia, gitu. Jadi dia kompeten untuk ngomongin itu. Kedua, kita tahu Benhart itu di DPI. Nah teman-teman sekarang udah tahu bahwa sekarang dia pun adalah Chief Media Officer Persija. Nah nanti kalian akan lihat jabatan Hanif Marjuni sebenarnya apa. Nanti kalian juga akan lihat. Jadi biar kalian tahu selama ini yang orang-orang yang menemani kalian sebenarnya itu sebenarnya sosok-sosok yang sudah sangat-sangat kompeten di bidangnya. Mas Gita, kalian bahkan udah ikut workshopnya ya mengenai standarisasi penyiaran yang kalian bisa tanyakan ke dia. Jangan ke gue yang nggak ngerti gitu loh. Lu semua komplainnya ke gue. Orang namanya stadion yang nggak ada stegernya gimana kalau kagak bisa. Gue juga bawain itu mata gue sakit. Haiburi tuh, stadion Haiburi yang Nah, itu balik lagi. Kalau dalam masalah produksi, yaitu kaos itu sangat penting sekali ya. Warna juga kan. Jadi gue sama Eko karena kita memang acuannya ke Pak Mokhtar Kussumatmaja sebagai filsafat hukum ya, bahwa hukum adalah Tapi sebagai ini kita tools. juga nih sama nih Bang. Gue udah bahas lengkap di channel Radot Valen. Nanti akan segera tayang kurang lebih sama Eko. ya. Kalau banyak yang bilang hukum mah harus gini dong, harus gini dong. Masalahnya udah ada aturan regulasi dari PT Liganya bahwa denda maksimal, bahwa denda 10 juta. Udah final and binding itu nanti. Intinya 10 juta, nggak bisa lebih dari 10 dan nggak bisa ada hukuman 3 poin. Dianggap kalah, WO. Waktu itu gue juga komplain sama Hanif, kenapa Liga 3 dihukum segitu lu PSIS? Enggak. Ya itu ternyata Liga 3 mengacu kepada Asprof masing-masing. Nah yang pas Persibo itu di Asprofnya mengacu kepada aturan PSSI. padahal Di mana aturan PSSI itu ternyata ngambilnya seperti yang aku bilang, tidak apple to apple dengan yang ada di regulasi PT Liga. Karena tidak diatur, akhirnya dicarilah yang kurang lebih bisa masuk yang mana ya. Masuklah pemain tidak sah. Padahal seharusnya nggak ada korelasi kan, karena pemain yang Karena masuk pemain kan itu sah jadi sebenarnya. pemain yang nggak sah itu ya, Iya, apa kalau nggak definisi dari pemain tidak sah itu terdaftar kan gitu. ada di situ. Nggak Iya. terdaftar. Maksudnya nggak masuk definisinya nggak ada line yang sama karena kan nama yang jersey ada di sana kan seharusnya itu nama-nama yang sudah terdaftar kan Iya, jersey yang ada. Iya, Harusnya jadi nggak bisa dipakai nanti itu ya Bang. kalau bisa dibacain itu tuh sebenarnya di pasal pemain tidak sah itu sebenarnya ada apa yang dimaksud dengan pemain tidak sah. Ya. Nah itu gue tidak melihat ada yang bisa dimasukkan ke dalam kasus Kesalahan. salah Iya, menggunakan betul. Jersey. jersey. Iya, itu dia, Karena makanya ini juga. hanya kelalaian, kekeliruan yang Teknis memang banget, salah Pak. juga. Teknis banget. Memang salah juga, tetapi tidak kena sebenarnya ke yang pasal 56 ini. Iya. Dan logika hukumnya begini. Kalau tadi si Eko bilang peraturan di atas harusnya bawah tidak bertentangan, kalaupun bertentangan diambilnya yang atas. Karena menurut gua tidak apple to apple, maka memang tidak bisa juga. Nggak bisa. Akhirnya serta-merta ini ditaruh ke hukuman PSSI karena udah ada mengatur. Dan lagi logika hukumnya. Masa liga yang paling profesional hukumannya lebih ringan Daripada yang Dibandingkan sorry, Liga bahasanya 3. gini salah. Masa liga yang semi profesional hukumannya lebih berat
daripada liga yang paling topnya. Itu kan nggak masuk logika. Iya. Di mana-mana harusnya yang paling meminimalisir kesalahan tuh kan Liga 1-nya. Jadi harusnya maksimal hukuman di Liga 3 pun harus Lebih rendah dari. maksimal itu sama dengan yang Liga 1 atau lebih rendah gitu loh. Tapi kalau ternyata lebih berat yang di Liga 3, ya namanya semi pro pasti lebih banyak kesalahan-kesalahan non teknisnya kan. Berarti Logika kasarnya hukumnya. mereka kayak agak berlebihan ngasih Lebay ngasih Terus hukuman tadi, kepada Persibo itu. Bukan lebay, menurut gue perlu judicial review ataupun juga perlu aturan langsung lagi sekarang kalau mau Liga 3 untuk mengatur kejadian seperti ini. Jadi tidak bisa lagi hanya Dibuat lagi mengambil dari juknisnya. atas, dibikin juga Juknis. juknisnya, dan itu bisa Manual dibikin leak ya. sebenarnya manual leak-nya gitu loh, dengan ini harus dimasukkan sekarang pasal ini karena kejadian udah 3 kali berarti bukan berarti tidak akan Nanti terulang akan ada lagi. lagi. Karena kalau enggak ntar makin macem-macem kesalahannya. Terus tadi kalau kita lihat yang PSSI ya, aturan yang PSSI, itu kan sebetulnya apa? Itu kan turunan dari kode disiplin ya. Itu kan dia mencegah hal-hal yang manipulatif, disengaja nih. Iya, Jangan kayak sampai ngambil terjadi pemain curang. cabutan, kan? Jangan sampai terjadi curang. Beda sama manual liga. Kalau manual liga itu kan mereka menjaga ini, Teknis. menjaga unsur profesionalisme industri. Makanya hal-hal sepele itu harus benar, nggak boleh ada kesalahan. Kalau kalian ada kesalahan, ada dendanya 10 juta. Udah sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu Kan memang. kalau masalah jersey kan nggak ada unsur curang Aku gitu. bilang nggak ada. adalah Liga 1 kan sama Liga 2 udah ada operatornya. Iya. Iya. Ini Liga 3 harus punya operatornya Itu sendiri. yang gua bilang. Walaupun provinsi. Itu yang gue bilang Ya. harus segera dibuat juklisnya tadi. Karena kalau lo akhirnya ngambil lagi ke atas, sementara tidak ada aturan itu, sehingga lo paksakan masuk ke Maksa-maksain. pasal itu, nggak, itulah ketidakadilan hukum itu di situ. Iya, iya. Dan di sini kan juga Persibo merasa dia tidak adil kan Nggak adil dengan banget. apa Karena yang ditarik salah. ke sana gitu. Iya. Nah, siapa sekarang yang berwenang untuk juklis segala macam? Nah, itu perlu dicek kan, siapa-siapa yang Iya. bisa membuat itu gitu. Nah, ini sebentar nanti kita terusin, tapi kita mau dengar dulu kata ini kita ngomongnya apa nih? Ya, kita lihat aja. Perwakilan PT LIB, nggak apa-apa kita lihat yuk. Waduh. Ini siapa nih? Aduh. Pakai kacamata pasti nih. Ini semuanya kaget nih ngeliatnya ini pasti. 2, 1. Halo teman-teman Jebret Tim, saya sekarang berada di Stadion Iwayan Dipta Gianyar. Kita tahu 2 hari yang lalu ada kasus agak menggelikan, Rico Simanjuntak salah kostum. Nah, menurut teman saya yang paham banget dengan regulasi, memang nama yang dipakai di kostum harus sesuai dengan DSP. Dan jelas dalam hal ini sudah menyalahi aturan. Dan sekali lagi berdasarkan dengan regulasi, maka siap-siap bagi Persija Jakarta akan dikenai hukuman denda. Jika nggak salah hukumannya sekitar 10 juta. Mudah-mudahan hal ini tidak diulangi lagi. Dan sekali lagi tetap dukung BRI Liga 1 2021-2022. Ya. Wow. Udah benar. Benar dia. Udah benar. Benar. Udah Ya, benar. 10 juta. Jadi makanya 10 ini. juta kan? Jadi Kenapa dibilang ini tidak adil? Karena banyak yang nggak tahu gitu loh yang tadi itu. iya, makanya Persibo. ini walaupun macan kemayoran, tapi Eko mau aja ngomong udah Segitu. nggak boleh aneh-aneh dihukumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini netizen banyak yang ngomporin nih. Lo kan emang pernah pegang legalnya Persija. Iya. Iya. Iya nggak jadi Jadi netizen kan banyak yang Namanya ngomporin doang ya. mau jadi ya, Jadi jadi. netizen banyak yang ngomporin termasuk kepada Ke Boboto. gua juga. Jadi kepada Boboto itu janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu bertindak tidak adil gitu. Cakep. Ayat apa? Apa di pasal? Aku dengarnya kata Yusril nggak tahu ngutip dari mana ya. Ya, emang sebenarnya nggak fair juga kalau gini. Kalau angka mungkin kalau memang untuk membuat jera angka mungkin bisa ditinggikan nanti di liga-liga kemudiannya. Tapi kalau sampai dihukum dengan kekalahan nggak fair juga ya. Sebuah tim 90 menit udah berjuang tiba-tiba dihukum karena sebuah kesalahan. Sebenarnya kalau tadi masuknya pemain tidak sah, dia pakai pemain cabutan Ya, yang nggak betul. pernah didaftar, Ya. itu sah menurut gua. Bisa. Karena dia pakai joki kayak Mentarkam. Iya betul. Tapi kalau kalau- misalnya Valentino Simanjuntak yang masuk kita itu jelas karena pasalnya pasal itu. Tapi Iya. karena menurut kita di sini pasal itu tidak, terutama Relevan, gua nggak relevan. tidak relevan, ya maka juga kalaupun nanti diseragamkan aturannya, menurut gue juga kalau lalai begini bukan dengan kekalahan 3 poin sih. Iya, Nih, betul. ini aku ambil yang contoh ya, perbandingan yang lebih ekstrim dari ini. Ini kan tentang jersey dan pengurangan poin. Sekitar tahun 2016-2017, Persib pernah memutuskan tidak melanjutkan pertandingan. Tidak Itu melanjutkan di manual liga ya, di manual liga itu ada pasal yang mengatakan kalau ada klub seperti itu nggak mau lanjut pertandingan, itu bisa didegradasi. Wah, itu langsung kan mintanya didegradasi, itu pun nggak serta-merta degradasi, tetap ya PSSI mengatakan pihak yang paling berhak untuk menyatakan suatu tim didegradasi itu bukan PSSI-nya, bukan Komdisnya, PT Liga. PT Liga. Karena ini Operator eventnya, jadi ya? eventnya PT Liga gitu. Jadi yang memutuskan degradasi suatu tim atau promosi itu bukan federasi loh. Ingat, bukan federasi ya. Dan di situ ada
di aturan PT Liganya ada. Tentang tidak mau melanjutkan pertandingan. Ada. Harusnya Persib itu kan degradasi katanya ya. Tapi ternyata PT Liga tidak menyatakan itu degradasi, ya tetap lanjut gitu loh. Oke, ini Itu jadi emang harus terang secara hukum itu harus jelas. Walaupun kita ada ketidakpuasan di kita dengan aturannya gitu, tapi kita sebagai analis seperti ini ya memang aturannya begitu gitu. Makanya tadi gue bilang perlu ada yang disebut review gitu loh. Memang kalau mau ada perubahan ya di-review, dibikinlah aturan-aturan yang memang diperbarui, dirubah gitu. Tapi kalau pertanyaannya sekarang bagaimana udah jelas Udah ada ini sih 10 peraturannya. juta gitu. Iya. Nah, memang kan gini, orang bilang makanya main lu lihat dong. Tapi kalau bagi gue pemain tuh kan fokusnya main. Betul. Iya. Nah, yang nyiapin ini siapa gitu loh. Yang kalau kata Benhar tadi Persija punya kebijakan babak 2 ganti. Pemain kan taunya di dalam ruang ganti itu dia tinggal ngambil yang ada di tempat duduk dia kan. Fokus main dia aja. tidak sempat lihat belakangnya nomor berapa dan namanya siapa kan. Nah, memang berarti Samuel sama si Rico ini ukurannya sama. Karena kalau kekecilan atau kegedean kan Kerasa. kerasa. Dia kan sadar. Ini bukan Iya, gua iya, ya benar-benar. gitu loh. Apalagi ukuran gua kan beda. iya. Nah, ini kan berarti dia nggak sadar gitu. Jadi bukan karena ini masalah Simanjuntak, itu hal itu terjadi kan ketika di PSIS. Iya, Bagaimana PSIS bisa seorang Jandia pakai Joko Ribowo? Sama-sama ada 3 di depannya. Jadi si Jandia waktu ngambil dia pikir punyanya dia. Nah, kan, setahu gua kan kalau dalam ruang ganti kan ada kursi-kursinya tuh. Iya. Yang udah disiapin tuh bajunya. Kan lu tinggal ambil. Iya. Ya. Gitu Ini loh. artinya juga ada salah satu kesalahan Kitman. Ya, gini, kalau kesalahan Kitman harus ada efek jerak. Kitman juga harus diperhatikan adalah Kitman itu datang, artinya kalau pemain datang 2,5 jam sebelum kick off, Kitman itu datang 3,5 jam sebelum kick off. Dia juga pulang paling lambat. Ya, artinya ya memang dia salah gitu loh. Tapi ya jangan dicari-cari kesalahannya, bahwa itu sebuah kesalahan error manusia, jangan dihukum dengan poin. Karena kan dihukum juga duit, iya karena gitu kan loh. harusnya memang ketika dia udah pakai minimal kan ada yang lihat harusnya. Iya. Lu salah baju lu. Nggak ada yang ngetik. Kecuali yang biarin. Oh iya, Gitu. Masa yang ke profesional masih begitu? Iya, makanya itu namanya kan kesadaran para pemain. Saya yakin rekan-rekannya tahu kok Rico salah jersey. Cuma mereka mikirnya mungkin itu sepele dan kita main aja. Padahal itu nggak sepele. Mungkin. Kalau mau dihukum dengan efek jerak adalah kedepannya adalah hukumannya lebih dari 10 juta. Tapi itu harus PT Liga yang menentukan artinya. Artinya 10 juta itu berapa sih? Dan itu $700 ke klub kan? Ya ke klub Bagi itu. gua bukan ke pemain. $700. $700 itu kan kecil buat klub gitu. Artinya harus ada angka yang lebih tinggi lagi. Supaya Kalau memberikan mau efek jerak. dibilang efek jerak. Kalau dianggap sebagai itu sebuah kesalahan. Tapi kalau sampai PT Liga memberi sanksi lebih dari 10 juta, PT Liganya yang nggak bener. Karena apa? Karena masalah nominal ini udah ditentukan maksimal. Iya, kalau 10 juta. sekarang iya. Iya, Aturan karena kedepannya maksudnya mungkin. itu Kecuali dengan aturan Persija itu, ini Kitman lupa bawa bajunya Rico 2 Heeh. atau siapapun itu, ditaruhlah Simanjuntak satu lagi. Ditaruhlah Simanjuntak satu lagi Kebetulan nomornya sama. karena dia Takut. nggak- nomor beda. Bukan. Namanya. Ukuran Sama. bajunya ya. Ini kita berandai ya. Iya. Karena ada kebijakan itu, dia lupa nih. Aduh, nggak bawa lagi gue Rico. Ya udah lah, ini aja. Udah ada Simanjuntak satu lagi, taruhlah. Dipakailah Simanjuntak. Samuel, nomornya pun beda. Nah itu kan, Dikira nggak siaran langsung apa? nah ya makanya itu kita berandai. Jadi kan Iya. kalau ditanya sebabnya apa, itu akan banyak internal akan Iya. selesaikan. Tapi kita kan hanya bisa menganalisa apa yang akan dikenakan hukumannya. Dan udah clear. Itu. Denda maksimal Iya. 10 juta. Dan gue perlu Yang seragamkan dia- aturan. Nah, ini juga Liga 3 tidak boleh ini lebih juga berat daripada Liga 1. harus ditanggepin juga nih netizen yang ngompor-ngomporin ya. Walaupun aku juga suka ngomporin, cuma ngomporinnya kan aku Sadar kontekstual. Nah, karena banyak juga yang mengatakan ini Komdis harus turun. Tapi itu job desk netizen kalau ngompor-ngomporin. Iya, Komdis ini turun ya. Kan acuannya apa sih acaranya? Acuannya ketika kode disiplinnya dilanggar gitu. Nah, Komdis juga turun ketika ada laporan dari match commissioner pengawas pertandingan gitu Iya. ya. Nah, kalau misalkan nggak ada ya udah PT Nah ini Liga. yang akan hukum siapa? PT Liga apa Komdis? Harusnya PT Liga. Cukup Nah, di PT Liga. kecuali ya. Komdis tau gua. Komdis ini. Enggak, kecuali nanti kan ada rekap kan Iya, dari janjinya pengawas waktu itu pertandingan. Komdis. Iya. Komdis yang menentukan pasti. Komdis, Hasil ya. laporan dari MC. Iya, yang dijadikan acuannya terkait sanksi yang ini ya aturannya PT Liga. Bagi gue berarti pokoknya Liga 1 sampai Liga 3 harus ada regulasi yang secara jelas mengatur tentang seperti ini. Seragam. Tahun Hukuman depan dari lah. Liga 3 dan Liga 2 tidak boleh lebih berat daripada Liga 1. Ya. Karena bagi gue yang tidak boleh atau meminimalisir kesalahan seperti ini adalah Liga 1 sebagai acuannya. Bagaimana bisa lo di Liga 3 yang memang semi pro mungkin bajunya juga dipakai sekali dicuci, sekali dipakai dicuci. Laundry, Bisa lebih ya. berat hukumannya daripada di atasnya. Ya, itu jadi pertanyaan sih. Oke lah, kita nggak boleh terlalu memberat-beratkan juga kan dengan hasil Kata Bang Ben dengan kan kesalahan jangan ini. besar-besarkan. Betul. Enggak Gua dibesar-besarkan. setuju. Cuma jangan terulang lagi Iya, gitu. jangan Itu iya, tapi kan terulang. itu
mengganggu gue juga karena gue udah Sebagai komentator. karena gue kan Simanjuntak, gue posting dianggap katanya lu pasti gini gitu, ini nggak akan dihukum segala macam karena lu kan saudaranya segala macam loh. Artinya kita kan ngomong memang sesuai aja gitu loh, dan bukan dibesar-besarkan, tetapi ya ketika memang media apa ya namanya siapa sih yang kalau kata Coach Akmal yang kalau ngadepin Persija siapapun asal jangan Persija kan banyak gitu ya. Jadi ya ramai dengan sendirinya gitu loh. Termasuk ini gue ngomong begini sebenarnya mungkin gue enak juga sama Riko-nya. Termasuk sore tadi masih Gue ramai. WhatsApp dia udah kasih jawaban juga gitu bahwa ya dia fokus kan main. Gitu loh. Ternyata diingetin dari pinggir kan. Kayaknya baju lu salah tuh. Makanya kan dia sempet gini-gini kan. Ngelihat bajunya gitu loh. Jadi bukan apa ya. Ya kita bukan membesar-besarkan tapi malah memberikan sebuah pandangan yang secara regulasi dan secara masukan ini penting karena kalau sampai sudah kejadian 3 kali kan bukan berarti tidak kejadian lagi. Iya, dan ini Pasti jangan akan sampai jadi kejadian lagi. kebiasaan, jadi kayak sesuatu yang diremehin. Kan Mas Gito juga sebagai produksi tahu kan bahwa jersey itu memang penting banget ya Mas ya? Penting. Walaupun ini sebenarnya salah gua ada. Kenapa? Karena Sok nyebut pemain namanya. bukan, karena sebelumnya Riko itu namanya Riko Juntak. Oh. Samuel itu namanya Samuel Christianson. Yes, Gue yang bilang, lu sebagai Simanjuntak, tulis Pakai, Simanjuntak di baju lu. Tapi biasanya klub emang gitu ya. Kalau ada yang nama belakangnya sama, mereka akan bedakan. Beda. kan? Akhirnya Riko pakailah Simanjuntak 25. Ya. 25 ya? 25 Ya, 25, Nah, iya. Samuel mau Dua-duanya pakai pakai juga, juga. tapi Tapi karena S nggak boleh Simanjuntak. sama, jadilah S Simanjuntak. Simanjuntak. Jadi kalau nggak karena gue kasih masukan, sebenarnya namanya beda. Nah, jadi karena gue berarti yang kasih masukan, faktor bikinlah validasi Simanjuntak. Manjuntak itu ada faktor juga kejadian kemarin. Iya. Wah, berarti gara-gara Simanjuntak Bang Valen nih. Jadi Simanjuntak itu dibagi 2 ya. Jadi begini. Panjang dong. Baik, kita lanjut.